Jangan kalian tidak takut sama Tuhan. Saya ini mengakui dosa saya. Tiap minggu saya Ekaristi. Saya ini ortodoks. Saya ortodoks. Saya bukan pecundang kayak kamu. Munafik kamu, demi uang kamu seperti itu. Kamu jual Tuhan Yesus. Kamulah semua pembunuh itu. Kamu memfitnah itu. Percaya lagi kalian sama orang seperti itu. Munafik kamu semua, jual Tuhan kamu. Kamu tidak pernah ibadah, bahkan kamu tidak pernah kurban. Kamu tidak tahu bahwa Yesus pencipta. Kamu bilang Yesus bukan pencipta. Betapa jahatnya mulut kalian itu. Ngaku Kristen kalian. Siapa nih diomongin? Jangan kamu bilang drama. Jangan kamu bilang drama. Tanya kepada mereka semua. Betul tidak omongan saya? Saya bongkar sekalian. Saya selama ini diancam. Siapa Biar yang kalian ngancam? tahu. Makanya saya tidak suka lagi berteman dengan semua pengancam-pengancam itu. Semuanya itu. Komplotan itu. Bu Sophie merasa mengancam gak nih? Aku udah lama gak kontak sama dia. Ion, sejak masalah kasus dia bilang baptisan boleh bayi itu loh. Yang dia Ya bentak. itu makanya kita yang di luar negeri nih yang mengancam, Bu. Bu Lalu Reda, mohon maaf. ketika kita bilang, sebentar saya klarifikasi ya, memanfaatkan dana donasi. Tidak pernah loh, justru ketika kita menolong, saya tidak pernah minta 1 sel pun sama Kiamat. Saya tidak pernah meminta 1 rupiah pun sama Elemer. Saya tidak pernah minta 1 rupiah pun sama teman-teman yang saya tolong. Dan saya nggak pernah buka nomor rekening Al Hayat. Ayo kita mau nolong si ini. Lalu saya buka rekening. Pernah kamu denger Yon? Saya buka nomor rekening untuk nolong Apologet. Itu semua dana kita keluarkan dari kantong dana pribadi kami di sini. Duit saya sendiri itu. Ya, dan duit teman-teman di Amerika. Lanjut dulu tadi apa tadi, Bro Ion? Kebohongan besar ya teman-teman kalau dibilang kita memanfaatkan donasi, tidak betul, justru kita ngeluarin duit ya. Makanya saya tanya, sabar, pada waktu Agatha itu diselamatkan, pernah enggak Agatha ini ngeluarin duit 1 rupiah pun? Nggak pernah, Bu, nggak pernah. Justru dia dikasih bantuan, betul, waktu dia diselamatkan, Iya. betul? Ya justru dari ibu Bu Sophie gitu loh, Kak Sophie dan teman-temannya di luar negeri gitu loh. Ya, kita enggak pernah minta duitnya Agatha 1 rupiah pun ya, ketika siapapun Tadi itu yang ada- kita tolong ya. Sebentar dulu, Bu Sophie. Ada pernyataan dia, narasi dia itu ada yang Bro Ion yang dia bilang bahwa yang di luar negeri ini adalah sindikat, jadi mempermainkan donasi itu coba. Itu kayaknya harus terlalu banyak dipotong tadi. Ya. Kalau tadi kan di room saya kan disimak ya. Jadi katanya ada sindikat ya, para murtadin, dan murtadin itu nggak bisa ngapa-ngapain, pokok harus ikutin kata dia gitu. Ada juga narasi kalian pembunuh katanya, perhatikan. Iya. Itu bahaya. Ya, kita siapa tuh yang coba tolong Agatha diklarifikasi supaya jelas ya. Siapa yang kamu maksudkan? Buka aja namanya. Kalau kamu bilang sindikat siapa? Silakan buka aja. Gitu. Iya, Bu Sophie juga nggak usah terlalu maju, dengerin dulu, nanti biar ini enak. Makanya kan pelan-pelan. Iya. Sabar Bu Sophie, sabar Kak. Menjijikkan kamu. Kamu putar balikan fakta. Saya aja ambil tisu. Ya. Kalau kamu bilang acting, tanya yang namanya Alengso. Tanya yang namanya itu Nayaka yang ada di Malaysia sana. Tanya sekalian siapa aja. Pecundang kalian semua. Kalian itu hanya menindas orang-orang yang lemah. Oh, jadi kita suruh tanya Alengso sama yang di Malaysia, kalian ini menindas orang yang lemah. Ini siapa nih? Tuh. Orang miskin kayak saya. Orang yang tidak punya apa-apa seperti saya. Pintar kalian. Dari dulu trik kalian itu sama. Ya, makanya nggak balik-balik kan? Nah itu. Seperti itu kalian. Saya yang korban.
Semoga Tuhan mengampuni kalian semua. Sudah pada bau tanah, bangkotan. Bukannya bertobat kau semua. Mata duitan kamu, gila seks kamu semua. Iya, lebih baik menjual kesedihan daripada menjual Tuhan Yesus. Demi uang, berbohong, menipu kalian. Penipu kalian. Penilik Siapa tuh yang donasi dimaksud kalian. menjual beli uang? Dengar Ya, dulu, Bu. memalukan sekali. Siapa tuh ya? Kalau kita nggak merasa, sudah lah, kita udah nonton aja. Kalau misalnya ada yang kumpul kebo, yang nafsu sama cewek, yang nafsu sama cowok. Ya, Kalau kita makanya. enggak ya sudah. Iya. Terus Itu enggak ada gini. ada metraton tuh. Sebentar, gini, Bro Ion. Shalom, Om Burhan. Gini, Salam. iya. Narasinya itu, Bro Ion, siapa yang sudah jadi apologet di luar, yang keluar dari Konoha, kami jual. Ini harus dipertanggungjawabkan loh omongannya. Makanya ini semua yang keluar dari Konoha, dia bilang itu kan tadi nggak pernah pulang. Karena kami permainkan, kami jual-jual gitu loh. Ini sudah keterlaluan ini narasinya loh. Ngeri loh. Kok Alengso, kok Alengso mengeluarkan uang? Kok jadi kena si Ko Alengso? Tuh, kecuali kita meras Agatha ya, kita minta uangnya Agatha ya. Iya. Ketika kita nolong itu, saya nggak pernah minta duit teman-teman apologet. Nggak ada teman satu pun apologet yang pernah transfer ke rekening saya, 1 rupiah pun. Justru mereka yang minta ke kami. Nah kalau sampai dia ngeluh ini ke Lindsay ya salah alamat, Lindsay aja minta duitnya ke kita gitu loh, ya. Gini ya, Bu Sophie, dia itu benar-benar memang dilaporkan. Ya, saya ini mumpung ada Om Burhan di sini. Om Burhan yang benar-benar terbang dari Konoha ke Eropa, saya udah sering ini saya tegaskan ya, tidak pernah merugikan siapapun 1 rupiah ataupun 1 euro, teman-teman, itu tidak ada. Nah ini si babi jalang ini baru aja ke Malaysia, orang Kristen udah direpotin tapi kok playing victim. Nenek gayung Amerika, siapa ini? Bingung. Siapa yang menjual dia gitu loh? Karena di sini Om Burhan dia bilang kami yang di luar negeri ini menjual apologet. Kami menjadikan bisnis donasi gitu loh, Bro. Ada nggak Bro tahu kayak kakak nih, ada pernah nggak mempermainkan kamu, Bro? Masalah uang? Tidak pernah. Ya aku kebetulan lewat, jadi baru udah ngantuk-ngantuk nih. Tiba-tiba diundang, ada apa nih? Jadi ya nggak apa-apa lah Bro, karena Bro kan sibuk terus, mumpung tadi itu udah langsung ku jambak. Habis mau gimana lagi? ya udah lama nggak naik ke sini kan, jadi kebetulan ngelihat ada acara, ya udah. Iya, Silakan. jadi ini bingung kakak juga gitu loh, karena dia tuduh kami yang di luar negeri ya membisniskan donasi dari apologet yang sudah keluar dari Konoha, Bro. Salah satunya kan Bro, ya supaya Bro juga berbicara gitu loh. Adakah orang yang di luar negeri ini mempermainkan kamu? Ya kalau masalah si Puki Makjang itu mas saya udah umumkan terus itu. Kalau itu mah memang Bu Reda, boleh saya tanya sama si metraton nih. Salam, Om Burhan. ya lanjut Bro, nggak Halo apa-apa. Bang Lanjut. Dion. Ya, teka-tekinya siapakah nenek gayung itu? Ya itu saya juga bingung ya. Ya mungkin ada yang tahu dari teman-teman siapa tuh yang dimaksud tadi. Saya sempat lihat juga ya, menjual data, terus ya bahkan yang mengatakan Yesus itu bukan pencipta, itu siapa gitu loh, dan orangnya di mana. Cuma karena saya Aneh loh, kebetulan narasi dia bilang mengatakan Yesus bukan pencipta. Siapa lagi yang diomongin ini? Aneh-aneh aja Agatha nih. atau habis makan apa gitu, jadi apa ya, atau lagi sakit kah, jadi jawaban pernyataannya itu
nggak kena ke siapa-siapa, jadi cuma asal tembak gitu. Cuma waktu peristiwa itu, ya tapi pertama saya bilang ya, saya naik ke sini karena pertama mesti meluruskan bahwa diskusi kemarin itu bukan jadi kita tambah tenang tapi tambah ribut, dan saya kurang begitu suka yang dibawa lagi ortodok lagi gitu. Padahal nggak ada hubungannya. Romo saya juga dibawa. Romo saya juga tidak mengenal beliau itu siapa, latar belakang siapa, lulusan dari mana, keluarganya bagaimana, nggak tahu. Dan saya bisa garansi itu. Saya bisa garansi bahwa Romo saya nggak tahu apa-apa, nggak usah dibawa-bawa, nggak usah dijual gitu. Narasinya juga berbanding terbalik dengan Romo saya. Teman-teman bisa cek juga di YouTube bahwa perdebatan tentang Yesus punya Tuhan ini selalu digoreng-goreng, bahkan orang yang pakai nama ortodoks juga keliru, lagi-lagi keliru gitu. Ya, Yesus memang punya Tuhan karena dia punya kodrat kemanusiaan. Itu dulu yang kita sampaikan. Tidak pernah juga kita bilang bahwa Yesus itu bukan pencipta, nggak pernah. Saya sering berselisih paham dengan orang-orang di sini, dengan teman-teman di luar, termasuk juga dengan Bu Sofi. Tapi nggak pernah juga saya dengar Bu Sofi atau siapa, Edis juga saya nggak kenal juga, bilang Yesus bukan pencipta. Jadi jangan membuat isu baru dengan tujuan yang nggak jelas nih. Sama seperti narasi yang barusan yang kita dengar nggak jelas gitu. Tapi saya tahu permasalahan yang paling jelas tadi adalah satu kebohongan besar, bahwa ada narasi tentang beliau yang jalan kaki tadi bermil-mil. Kenapa nggak kilometer ya? Kenapa mil ya? Saya bingung ya. Itu adalah bohong besar. Erwin, tadi dia bilang katanya waktu dia diselamatkan ke luar negeri dia kelaparan loh. Coba kamu klarifikasi loh. Dia katanya sampai kelaparan. Nah ini poin yang bagus ya. Saya waktu itu sempat marah sama siapa? Sama orang yang ada di Malaysia itu. Inisialnya siapa? Inisialnya Bunda Nakayama. Karena saya bilang, loh Inang, kenapa ini orang komplain ke saya, dia bilang dia nggak dikasih makan. Dia nggak ngerti mau kemana-mana. Karena kan dia waktu itu tinggal di salah satu tempat yang bukan di tempatnya si Bunda Naka itu. Bunda Naka ini juga saya nggak pernah ketemu ya orangnya bagaimana. Cuma saya pernah ngobrol sama dia di Komal, di telepon pernah. Saya juga kenal di TikTok. Dan akhirnya Bunda Naka itu bilang gini, masa sih Amang bohong itu? Nah saya bilang, ini yang bohong siapa? Beliau atau Anda? Akhirnya si Bunda Naka ini kebetulan memang karena HP-nya banyak dan dia memang punya rekaman bahwa dia lagi waktu dia bilang dia belum makan tuh dia lagi live ngunyah mie babi, teman-teman. Mie babi, ingat ya. Mie babi kuah. Dan ada rekamannya dikirim ke saya. Akhirnya saya tahu, wah ternyata saya dibohongin gitu loh. Si ibu ini udah nangis-nangis ke saya komplain ke ibaratnya yang punya negara lah ya, ibu negara yang namanya Bunda Nakayama ini. Ternyata dia bohong gitu loh. Jadi tujuannya apa? Ternyata dia makan, dia nyantai, bahkan itu live. Dan teman-teman yang menyimak dia sambil live itu pasti ingat dia sambil makan waktu itu, terus dia sambil live ya. Padahal kita udah tahu bahwa waktu itu dia lagi dicari-cari. Kita juga khawatir kalau dia ketangkep kan, ya enggak? Iya. Khawatir dia ketangkep, malah dia live di situ. Sementara si Bunda Naka itu sendiri sudah tua, emang udah lansia ya, udah sepuh juga, dan suaminya juga dari sebelah. Yang kita khawatirkan apa? Kalau tiba-tiba udah bikin masalah di sini, masalah di Indonesia, terus dia bikin masalah lagi di Malaysia. Kalau suaminya nggak suka tiba-tiba ngelapor, ya sama aja kan, ketangkepnya di sana kan gitu loh. Iya betul. Jadi itu yang aneh. Nah akhirnya karena ketahuan permasalahan inilah, beliau itu akhirnya hilang waktu itu. Mungkin malu ya, saya bilang sih mungkin malu. Akhirnya hilang.
Dan yang dijual lagi waktu itu nggak punya duit. Sementara akhirnya ya karena waktu itu si beliau ini mungkin sudah malu karena saya bilang, loh kan kamu makan waktu itu, makan mie babi, ini ada buktinya kok. Dia diam dan akhirnya dia cabut, tapi dia Tuh kan. pernah ngomong ke saya tuh. Dia pernah ngomong ke saya, keceplosan, bahwa sebelum berangkat waktu itu, ini saya tawarkan 3 miliar nih kalau bisa patahkan argumen saya. Dia bilang waktu itu, sebelum saya berangkat ke Malaysia, itu ada orang yang donaturnya Lina Wijaya dan juga donaturnya RK, inisialnya, saya sebut inisial aja ya, namanya Leni Wijaya. Ini orang pernah ngasih mobil ke RK, dan dia pernah ngasih uang yang besar juga ke siapa namanya? Lina Wijaya. Lina Dia Wijaya. ngasih ke Agatha. Agatha. Amat tuh. Dia ngasih Kata uang di dalam koper, ya. Ini Mas yang jadi pasangannya Agatha sekarang juga tahu ini. Dia ngasih uang di dalam koper, dikirim lewat Gojek, dikirim waktu dia masih di Indonesia. Ceritanya begitu. Jadi kalau dibilang dia nggak punya duit, dia jalan bermil-mil, itu omong kosong. Karena dia pegang Iya. duit, dan dia pegang Betul. koper yang isinya duit, gitu. Apa yang dilakukan, dia berjalan bermil-mil sementara di dalam kopernya ada uang. Nah, kembali lagi pertanyaannya, kenapa dia mesti bohong? Dia bilang bahwa dia tidak punya uang, dia belum makan, padahal dia di live itu dia sambil makan. Dan dia bikin pernyataan tadi yang nggak jelas tuh orang tuh siapa gitu loh. Tujuannya apa? Nah, disitulah saya udah kurang setuju dan ya udah. Yang dulu saya sering numpang live di tempat dia, ya udah jadi males, ya akhirnya dituduh yang enggak lagi saya gitu loh. Gitu yang mau saya luruskan. Ya kembali lagi pernyataan saya bahwa hasil diskusi beberapa hari lalu itu tidak berkaitan dengan gereja ya. Jangan jual-jual nama gereja lagi. Jual-jual nama ortodok, jual-jual nama Romo jadi saksi, jangan. Jangan ya. Gitu. Dan narasi yang saya sampaikan tadi bisa saya pertanggungjawabkan. Thank you. Iya, dan juga gini bro, tahun lalu kan ingat kan waktu kalian ribut, dan di situ kan sebenarnya orang salah ini kan ya, karena banyak yang salah opini bahwa seolah-olah saat itu yang salah itu adalah bro sama Paslap. Tapi karena kalian berdua menghargai kakak ya, karena dia udah datang ke room kakak nangis-nangis dan sudah minta maaf, dia menarik semua omongannya itu ya, sehingga kakak rem ya, stop bro, jangan doxing dia, nggak usah di ini ya. Benar nggak bro, semua yang dia tuduhkan ke bro Om Burhan dan juga ke Paslap ya, ini mumpung ini aja bongkar-bongkar aja bro, karena dulu kan banyak orang yang beropini bahwa kalian yang bersalah, kalian berdua gitu. Terutama bro kan tidak mau tahu masalah donasi-donasi yang dia dapatkan. Silakan bro. Ya itu suatu tuduhan ya. Suatu tuduhan. Ya saya juga nggak punya YouTube, nggak buka Komal. Ya cuma apalagi bagi saya sih kebanyakan klarifikasi itu justru mencurigakan gitu. Jadi saya juga nggak butuh validasi, saya juga nggak butuh donatur, saya juga nggak pernah ngerugiin siapa-siapa. Jadi ya kalau untuk urusan, ya waktu itu kan saya sama Paslap ya, urusan Paslap ya biarkan mungkin Paslap yang menerangkan, tapi kalau buat urusan saya rasa saya nggak perlu klarifikasi apa-apa gitu. Iya. Itu aja sih. Jadi iya, yang jelas yang dia tuduhkan itu kan semua kan bohong kan, sama dengan framing play victim dia yang sekarang tuh, yang bawa Romo lah, yang pokoknya Iya, jangan gereja saya, bawa Romo, iya kan? jangan bawa gereja ya. Ya gitu loh. Nah seperti Jangan, itu. maksudnya ini masalah jadi tambah rame, jadi tambah seolah-olah semua gereja nih jadi ngelawan Edis TV. Betul. Iya nggak? Karena narasi Jadi kayak
jangan jadi pansos gitu sih, itu aja. Dan tadi narasi yang tadi rekaman tadi itu perlu kita elaborasi tuh, kita cangkul lagi lebih dalam, maksudnya apa tadi orang-orang itu yang bilang Yesus bukan pencipta, dan dia bilang jual Yesus tadi itu siapa gitu. Itu sih. Nah, betul. Berarti otaknya di belakang itu siapa gitu loh, Kak? Ya itu, makanya kita bingung ini. Makanya dia kan tuduhannya ini udah keterlaluan gitu loh. Coba diulang lagi, Bro Ion, diputar lagi. Oke. Bentar teman-teman, kita simak. Sabar. Kak Reda, aku nih udah harus berangkat kerja sih soalnya. Dan ini aku Iya. pakai iPad, jadi aku tinggalin di rumah ya. Jadi aku dengerin dari bawah dulu ya. Oke. Thank you ya teman-teman sekalian. Bu Sophie, Tuhan berkati. Bu Sophie banyak yang nanyain Bu Sophie kemana nih? Iya, aku belum bisa live soalnya aku kan masih kerja. Nanti mungkin Selasa lah waktu aku libur ya. Tuh Ya, teman-teman, Bu Sophie udah konfirmasi tuh ya, banyak Ya. kerja. Ya, God bless ya. Ya, Minta sehat Tron, selalu Bu kamu di Sophie sana ya. baik-baik, sehat-sehat ya. Tuhan berkati ya, kamu dan keluargamu ya. Ya, sama-sama Bu Semua Sophie. teman-teman. God bless. Ya, yuk, God bless ya. Tuhan Yesus berkati. Amin. Oke Oke. Bu. Ya itu dijadikan Rod korban. 99 itu tadi yang typing pembun-bun itu siapa itu loh? Pembun-bun. Terus yang kumpul Sindikat. kebo itu siapa Kumpul gitu. kebo. Sindikat di luar negeri sama pembumbun. Itu kita garis bawahi satu-satu tuh siapa Iya. gitu. Itu kita juga Iya, penasaran kan. dan siapa yang dibun-bun? Nah itu. Iya. Nah, itu. Banyak narasinya. Jangan jadi bola liar terus jadi kemana-mana nih. Iya. Dan siapa yang sudah kami jual gitu loh. Apologet di luar sini yang aduh, ngeri. Lanjut, Bro. Iya, yang dijual tuh siapa gitu. Pecina kamu semua. Tukang kumpul kebo kamu. Tapi kau tuduhan ke saya. Romo saya itu saksinya. Gereja saya saksinya. Seperti apa kalian ini jahatnya? Kalian lebih parah dari Nah, binatang. ini di pause dulu coba sebentar. Romo saya saksinya tuh Romo yang mana? Romo yang mana? Tuh ada banyak Romonya. Ya. Apakah Romo Episkop? Ya itu Romo Episkop jelas nggak tahu apa-apa tentang background dia. Ya namanya orang mau masuk ke gerejanya ya masuk aja kan. Iya. Apa mesti dikait-kaitkan Romo yang mana? Ada banyak Romonya gitu loh. Itu ada Atau yang di Surabaya bilang juga ada Romo ya, Romo KP Kalisari itu Romo juga ada. KP. Terus gereja jadi saksi, gereja yang mana? Paroki mana? Gitu. Narasi Ini- beliau berdebat yang baru-baru ini berbeda dengan narasi Romo. Berbeda. Betul. Ya, Betul. Iya. jangan dijual. Ya tadi pembun-bun, saya ulangin lagi. Siapa itu yang membun-bun? Yang kumpul kebo itu siapa? Iya. Kita pengen tahu nih, banget. Iya. Ya, kalau udah jelas ya udah selesai, kurasa itu aja. Kalau dari apa yang dia bilang tadi malah mengerucut ke si PC nih. Gimana itu ya? Tapi temen dia itu. Lanjut, Bro. Ya, yang gila seks siapa? Ya, kita perlu Tahu tahu sana. sih. Betul tidak yang saya omongin? Yang gila seks ya si Lina Jangan Wijaya kalian tidak sama takut dia. sama Tuhan. Saya ini mengakui dosa saya. Teman-teman, saya Tiap nggak minggu ikut-ikut saya nih ya, Ekaristi. cuma setelin doang nih. Saya ini ortodoks. Saya ortodoks. Saya bukan pecundang kayak kamu. Munafik kamu, demi uang kamu seperti itu. Nah, Kamu ini siapa jual nih? Tuhan Yesus. Oke, yang jual Tuhan Yesus siapa nih? Kamulah semua pembunuh Dia. itu. Atau Kamu ini memfitnah itu. Percaya lagi kalian sama orang seperti itu. siapa nih orangnya gitu loh. Munafik kamu semua, jual Tuhan. Nah, itu dia makanya. Ya nggak tahu ini Edwin, yang tahu kan Apakah- si Agatha. Ya ini kita Yang perlu tahu tahu sih nih, agak- soalnya jangan sampai kan kita berpikir-pikir siapa. Kalau Kak Reda jelas nggak masuk gitu. Udah lansia Kalau ke saya dulu. siapa nih? Yang kena yang mana? Begini nggak usah kita nebak-nebak, akhirnya jatuh. Kita malah ikut-ikut fitnah. Yang tahu udah langsung si Agatha. Ini PR ya.
Iya betul. Dia lagi main drama. Iya, kita nggak tahu dia lagi baca apa sih yang buat sinetron, apa sih bacaan HPS itu apa? Kalau Transkrip menjual ya? Transkrip apa sih? Yang kalau Jangan-jangan baca sih, Lin. drama. Yesus itu setahu saya sih Yudas ya, Yudas Iskariot. Apakah yang dimaksud ini Rudi Iskariot? Tahu lah, gua angkat tangan lah. Kita nggak tahu nanti begitu besok dia bikin video. Teman-teman, kemarin maaf ya, saya lagi baca ini naskah. Nah, itu. Transkrip, begini. Yon, transkrip. Iya, transkrip betul. Gini ya teman-teman, Agatha bukan kali ini yang model-model begini. Udah 2 atau 3 kali. Bahkan nangis-nangis, minta maaf sama si Juma, minta maaf sama umat muslim, sudah saya stop, nggak jadi apologet. Besoknya dia buka. Bahkan terus terakhir yang kedua yang tahu saya udah stop lah, ya begini begitu. Begitu besok buka lagi. Nah ini ketiga kalinya yang saya tahu nih. Nggak tahu besok dia yang tahu ya. Ya Kita betul nebak-nebak. Kak Rise and Shine. Ya sebutkan aja namanya biar nggak jadi fitnah baru. Nggak Gitu. ada, kayaknya namanya nggak disebut nih. Bentar kita. Kamu tidak pernah ibadah, bahkan kamu tidak pernah kurban. Nah ini siapa Kamu nih? tidak tahu bahwa Yesus pencipta. Kamu bilang Yesus bukan pencipta. Ini siapa lagi nih? Betapa jahatnya mulut kalian itu. Ngaku Kristen kalian. Ayo Jangan ngaku kamu nih. bilang drama. Sebentar. Jangan kamu bilang drama. Bang Ion sebentar. Ini siapa di antara kita yang mengakui Yesus bukan pencipta? Ayo, angkat tangan. Dia kemarin waktu dia berdebat sama si Edis. Ini yang dibicarakan kan bukannya jemaat-jemaat nih. Yang dibicarakan kan 1, donaturnya, 2, yang membawa dia ke ini, kemana, ke luar negeri, 3, yang menjual. Itu kalau jemaat sih kagak. Tuh, jemaat nggak ikut-ikutan nih jemaat. Siapa nggak pernah berkorban? Yang saya penasaran, ini pembunuh ini. Pembunuh ini siapa pembunuh ini? Lina Bahaya ini. Wijaya kali, Lina Wijaya. Ini Bu Reda ini 1 jam loh. Saya aja sampai kepusingan nih, pala saya nyut-nyutan nih. 1 nama kagak dikasih. Oh tadi udah namanya disebut ya, si Alengso ya. Iya. Tadi ya. Mm-mm. Besok dikejar nih Alengso nih. Itu Terus Pak ceritain Alengso saya juga nggak kenal ya. Cuma saya tahu dia di Belanda. Saya pernah ketemu nggak pernah. Nggak kenal juga. Terus dibilang ya tadi saya sebut nama tadi ya, itu saya bisa pertanggungjawabkan itu. Mungkin kalau ada orangnya Bu Leni ya silakan naik. Bu Leni saya juga nggak kenal, tapi Bu Leni itu ya dia yang memperkenalkan diri kepada beliau, dan beliau ini yang memberitahu ke saya bahwa Bu Leni itu orang yang Lina Bang. memberikan Lina Bang. bukan Lina. Bukan. Yang ngasih uang koper itu bukan, Leni, bukan, Dek. bukan. Leni. Oh, Leni Wijaya. Donaturnya Beda namanya lagi. Leni Wijaya. Leni Wijaya. Ya, Leni Donatur, Wijaya ini saya nggak tahu Leni. akunnya siapa, tapi beliau ini yang memberikan uang di dalam koper, ya pasti banyak ya, Iya. koper mini aja pasti banyak tuh, ke Betul. beliau ini. Dan Bu Leni ini juga yang memberikan mobil ke RK. Waduh. Wah, Mobilnya enak ya itu. lumayan loh, Brio. Ya. Pesan Sama dengan RK uang sekarang ke dia. Lina Wijaya itu. Dan Pantesan kata-kata mesra saya sama ini bisa Nah, saya pertanggungjawabkan karena saya yang ini tidak. Kenapa? Bro, Om Burhan, gini. Antara Bro sama Paslap, siapa di antara kalian yang pernah bertelepon dengan kakaknya itu? Bahwa keluarganya Saya. kan, nah, Saya. keluarganya bukan Islam kan, Bro?
Bukan, bukan. Itu kenapa saya udah ngomong di beberapa room teman-teman yang lain, kenapa saya nggak mau bergabung lagi di room beliau. Ya mungkin itu yang membuat beliau kecewa ya. Karena gini, saya sering di roomnya dia, ya teman-teman ya. Saya numpang istilahnya. Memang saya diajakin, bang, ayo bang ke room saya jelasin tentang sejarah karena passion saya sejarah gitu. Kalau Iya. untuk masalah bersilat lidah saya kurang jago gitu. Tapi suatu ketika waktu saya dipanggil Diaspora TV, ya kan, beliau itu kan podcast ya di Diaspora TV, masih ada rekamannya di situ kan. Iya. Saya ditanya tuh, ada rekamannya. Anda kenal di mana? Saya kenal di media sosial, di TikTok. Dari mana Anda tahu bahwa dia seorang murtadin? Iya, karena waktu kita kenal dia ngaku dia Muslim gitu. Dan setiap kali kita membahas tentang lagu-lagu sekolah minggu, dia nggak tahu apa-apa gitu. Saya semakin yakin bahwa wah ini bener nih. Ini bener nih, memang backgroundnya ya kan? Iya. Kita punya feeling jadi kan. Nah tapi ternyata ya itu jadi pernyataan saya di dalam rekaman itu, ada di video itu, di Diaspora TV itu. Ya tapi di kemudian hari waktu beliau itu menghilang, ini demi kejujuran ya saya ngomong ya, demi kejujuran ya. Iya. Waktu dia menghilang kita nggak tahu dia di mana gitu. Nomornya mati semua kan, hilang ya. Iya. Jangan kira saya tahu dia di mana terus kontak tiap hari, enggak. Saya juga punya keluarga, saya punya istri gitu. Saya berteman sama beliau tuh profesional sebatas hanya dunia apologet aja. Iya. Ya. Dan akhirnya suatu ketika waktu itu saya ketemu sama Faslav ya. Faslav lagi main ke kota saya gitu, ngobrol di mobil. Ada ketemu sama ada yang datang juga ke Surabaya. Kita ngobrol di mobil, saya mau nganter Faslav itu, nganter pulang ke terminal. Di tol itu ada yang japri. Di TikTok ya. Japri di TikTok bilang, di mana kamu sembunyikan adik saya? Nah, si Faslav langsung gercep. Dia bilang, ini siapa? Saya kakaknya. Apa bukti kamu kakaknya? Iya, saya tahu itu adik kandung saya. Apa buktinya? Dikirimlah foto masa lalu dia. Foto waktu masih kecil gitu. Foto waktu masih kecil. Akhirnya si Faslav nanya sama saya, "Bang, ini kayaknya bener deh kakaknya. Suruh aja telepon Pra," aku bilang. Aku kan manggil dia Pra ya, padahal bukan Pra sebenarnya, cuma ejek-ejekan aja. Jadi akhirnya kita tukeran nomor telepon, ditelepon lah sama si kakaknya. Ngobrol, saya juga ngobrol juga waktu itu, kita loudspeaker bertiga, saya tanya, "Loh, kok kakak logat Batak gitu, kok logat Medan, kakak orang mana?" "Saya orang Sumatera." "Orang Batak ya?" "Iya." "Kita juga orang Batak." "Iya kan, saya udah tahu," kata dia. "Di mana kau sembunyikan adik saya?" "Saya nggak tahu kak," aku bilang gitu. "Nomornya semuanya mati. Ini anaknya sama saya semuanya." "Hah? Udah punya anak? Kapan nikahnya?" gitu. Karena setahu saya dia single. "Iya, pokoknya sama saya lah. Dia udah kemana? Dia udah lantarin anaknya nih. Ini semua sama saya, bla 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 bla." Saya kakak kandungnya. Terus saya bilang, "Kak, sorry nih. Aku mau nanya dikit, boleh nggak?" "Boleh." "Kakak ini kalian tuh Islam dari lahir atau emang udah Kristen?" "Siapa yang bilang kami Islam? Kami dari kecil udah Kristen." "Loh, bukannya orang Sunda ya?" aku bilang. "Siapa yang bilang orang Sunda? Kami orang Batak." Gitu. Dan saya nggak nanya di Boru apa atau apa ya. Di situ saya udah mulai kecewa. Berarti selama ini yang bikin saya begadang tiap hari berapologet, pagi, siang, sore, malam, saya tolongin, saya masuk ke roomnya, itu udah bohongin saya. Karena saya taunya dia orang Sunda, dia lahir di lingkungan pesantren, dia pernah pergi naik haji, ya ada foto dia lagi di Mekah, dia kirim, dia pernah bikin story itu, teman-teman mungkin ingat,
dan ternyata dia orang Batak. Di situ saya kaget. Ya udah, saya udah memutuskan daripada saya ikut-ikutan dalam semua kebohongan ini, ya mending saya cabut gitu. Saya nggak ikut-ikutan. Maka saya pun yakin benar, ya, semua orang yang ada di circle beliau pun nggak tahu sebenarnya beliau ini siapa. Dan saya nggak setuju kalau Romo saya dibawa-bawa. Tadi dibilang Romo saya saksi. Romo yang mana? Ada banyak Romo gitu. Apakah Romo Cafe? Romo siapa? Ya, sebut namanya. Saya nggak suka gamblang gitu loh. Jadi sebut aja Itu mending. kali yang bikin macet jalan apa tuh? Komo itu, Komo. Oh itu Komo, lupa gue. Lupa. Astaga. Lah, mungkin itu bro. Kan dia kan baru-baru ini kan memposting pernikahannya di gereja ortodoks bro. Pernikahannya dengan si berondong ini maksud kakak bro. Ya, itu urusan dia kak, itu urusan beliau kak. Dia punya dunia sendiri, itu urusan dia hidup baru ya. Tapi saya Enggak, yang maksud kakak sudah gini. Maksud kakak Romo itu mungkin yang menikahkan dia di ortodok itu mungkin yang dia kita nggak bisa bawa-bawa. jadi nebak-nebak. Tapi yang mau saya sampaikan adalah saya sendiri yang sudah nolongin beliau, begadang di room beliau, Iya. berjuang berapologet di room beliau, sampai podcast sama beliau, dibohongin. Apalagi kalian nih cuma penonton dan nggak kenal. Bu Reda, maksudnya si Metraton jangan bawa-bawa Romo Daniel. Iya. Tadi kan si Burhan ngomong Romo Danielnya aja nggak kenal si siapa sih, si Agatha. Enggak, bukan kakak, bukan Romo Daniel. Maksud ya kan aku juga nggak tahu Romo yang mana mempernikahkan dia gitu loh. Ya, kita jangan jadi berspekulasi di sini juga. Iya, Ini Romo yang mana gitu. Nah, itu dia maksudku. Iya. Nah, ini Dengar dia tuh Bang Tobias. Bang Tobias ini tidak tahu. Bang Tobias harus tahu ini. Itu papi, Dek. Biarkan aja papi, jangan. Papi jangan diganggu. Saat ini papi lagi dipijit papi. Poinnya yang enak dapat mobil ya, dapat apalah semuanya lah. Jadi kalau saya udah nggak mau, itu keputusan pribadi saya, nggak mau join lagi gitu. Kalau saya nggak mau join lagi, ya kenapa harus memusuhi saya dan memfitnah saya, memframing saya gitu. Itu yang saya nggak seneng. Saya nggak pernah ngerugikan Anda, saya nggak pernah minta-minta uang sama orang, termasuk Anda. Jadi jangan juga digoreng-goreng gitu loh. Betul. Saya ngomong ini kembali lagi teman-teman. Saya aja sebagai teman lamanya aja ngerasa tertipu gitu. Apalagi kalian yang cuma nonton di bawah, yang nggak pernah kenal. Apalagi kalian udah pernah ketemu ya bro ya? Udah. Pernah dijeblokkan juga kan bro kan? Iya. Saking pinternya kan? Gitu kira-kira kak. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Ya itulah bro. Karena ini juga mau jam 12 bro juga besok kuliah atau kerja ya. Ya Iya, pasti. besok kerja pagi. Oh iya, satu lagi saya luruskan itu foto yang beliau naik haji. Itu foto saya pastikan itu bohong ya, karena itu foto ngambil di Google. Astaga. Foto ngambil di Google. Kalau cek di Google Image. Dan saya terus terang malu bukan main, karena di TikTok teman-teman tahu lah ya, namanya ada akun orang Islam namanya Abdul Malik Yurisvan, ya Ustadz dari Padang itu loh, yang gemuk, yang sering flexing kadang lagi nge-gym. Cuma saya bingung dia nggak kurus-kurus gitu. Itu kalau itu pernah japri saya, dia bilang ini benar fotonya Mbak
Agatha, bro. Bener, Ustadz. Kenapa? Ini bukan foto dia nih, foto orang. Tahu dari mana? Saya ngebela. Iya. Saya dikasih link lah. Ternyata itu foto comotan dari YouTube gitu. Dan sekarang kan kita bisa ngecek ya foto itu ngambil dari mana pakai Google Image ya. Om Burhan, mungkin yang tadi lo bilang dia ngaku orang Sunda, teman-teman mungkin nggak tahu kali ya kenapa Agatha ngaku orang Sunda. Namanya kan emang Sunda betul dulu. Hadid Ningtyas, betul. Iya, namanya kan ini Sunda betul tuh, Hadid Ningtyas. Oh, kalau Tias itu dari mana? Berarti dia ganti nama dong. Untuk penyamarannya dia. Nama Agatha itu mungkin nasi kuning sama si Om Burhan. Iya, saya Sejak kapan jujur tuh ganti nama? kaget bukan main tuh. Saya sebagai orang Batak, beberapa kali tuh orang bilang ini itu temen lu orang Batak, termasuk opung saya juga penggila apologet ya, opung saya ya. Tuh bilang itu temenmu itu orang Batak itu, bukan Pung, itu orang Sunda. Enggak, itu dari bahasa Bataknya pasti itu orang Batak pasti. Saya pun sampai nggak percaya, betul nggak percaya, tapi ternyata ya memang orang Batak ya. Ya udahlah, ya sesama Batak aja bisa ditipu, saya bisa ketipu. Apalagi ente ini, ya enggak. Betul. Tapi kan karena gini bro, selalu dia bilang gini kan, ya saya ini karena di circle, di lingkungan orang Sunda, orang Sunda, jadi orang Batak gitu loh, orang Sunda yang dikelilingi orang Batak. Berarti dia malu dong jadi orang Batak. Buset dah, parah banget. Bukan malu lagi. Iya, Jadi, satu lagi. iya. Lanjut bro. Beberapa orang yang ngirim duit ke beliau, saya sampaikan dong ya. Iya. Itu dia bilang, kan saya nanya, rekeningmu nomornya berapa sih? Bang, ini aja nomor temen gymku, temen akrabku di gym, namanya Afrida Magdalena, dikasih rekening Bank, rekening Shopee. Jadi itulah yang dia kasih. Nah, saya tidak tahu bahwa itu ternyata dia. Saya tidak gini, kalau teman sudah akrab, saya nggak pernah kepo, peduli dia itu mau anak siapa gitu. Yang jelas apa yang dia sampaikan ke saya percaya. Gitu. Au Porsea gitu loh. Jadi Iya. saya taunya itu nama anak gymnya dia. Ini teman saya, anak gym saya orang Katolik bang. Baik, bisa dipercaya nggak nih? Bisa bang, bisa. Saya sering ketemu di gym, makanya dia sering pamit nge-gym. Gitu. Ternyata saya kaget juga, ujung-ujungnya dapat info lah. Ternyata beliau ini yang disinyalir namanya itu. Saya kembali lagi kena prank. Aduh. Setiap kali tahu begini ya saya bener-bener ya udah malu ya. Kadang jadi kayak ada lagu Noah di kepala saya gitu loh. Dan terjadi lagi kisah lama yang gitu. Itu saya kecewa ya. Ya pesan saya buat teman-teman, jangan sampai kalian juga sekecewa saya, udah kecewa difitnah lagi. Gitu. Itu mungkin kareda yang saya sampaikan. Om Dan Burhan, teman-teman. tadi dulu Om. Masalahnya dulu juga aku pernah debat sama si kampret ini. Masa dibilang aku RT 6? Kampret. Otak gila itu orang. Iya, jadi clear ya teman-teman bahwa keluarganya kakaknya sendiri ya, Om Burhan ya, yang Ya, pernah kakak kandungnya sendiri. bertelepon ya. Ya, ada banyak sih sebetulnya, ada banyak lagi, cuma ini bisa sampai subuh ini. Ada nanti yang kasus yang ke Bali lah, itu melibatkan anak-anak ortodok juga. Yang masalah dari Malaysia itu anak-anak ortodok, saya udah lepas tangan ya, karena udah kecewa di situ. Ada anak-anak ortodok di Bali, termasuk itu romo-romo yang di Bali ya. Iya. Itu dia bilang saya mau pindah ke sana, mungkin ya karena di Bali lebih aman lah ya.
Ternyata sampai sana tuh orang-orang nggak ditemui, tidak ditemui dari dia sampai mungkin sampai Maranatha belum pernah ketemu sampai sekarang ya. Ternyata dia kemana? Ya di bandara ditunggu, di hotel ditunggu. Ternyata dia bilang kami lagi di Nusa Dua, malah jalan-jalan ke sana. Jadi waktu dibilang waktu balik dari Malaysia itu ya dia nggak kemana-mana, jadi jalan-jalan gitu. Dan dia jalan-jalan dan ya dengan kekuatan kamera super, ternyata ada netizen yang di sana yang ngelihat dia jalan dengan beberapa orang anak kecil dan orang yang mirip dengan beliau ya. Kemungkinan besar mungkin masih ada hubungan keluarga atau kakaknya. Jadi maksudnya apa gitu, minta tolongin di sana, nyari kos-kosan dan segala macam, udah disediain semua, orangnya sama sekali bukan hanya setidaknya didatengin lah ya, empat mata ngomong thank you, maaf aku mungkin nggak bisa, aku berubah pikiran. Ini nggak ditemuin sama sekali sampai sekarang, nggak ditemuin sama sekali sampai sekarang. Dan ternyata dia malah jalan-jalan ke sana dan puji Tuhannya waktu jalan-jalan tuh ternyata diupload lagi jadi story gitu di pantai. Ya kalau teman-teman ingat dulu dia pernah foto di pantai, itulah kejadian itu. Dan lebih miris lagi, salah satu katekumen di Ortodoks yang masih baru belajar Ortodoks itu dimintain duit sama beliau. Dikasih duit. Saya sebut inisialnya doang ya, nggak mau namanya ya. Iya. Katekumen tersebut inisialnya adalah Beri Manurung gitu. Dan uangnya sudah diterima, kos-kosannya udah disiapin di Bali. Yang nyiapin adalah salah satu katekumen juga, Bang Kidon ya kalau nggak salah namanya Kidon. Nggak ditemuin, malah dicuekin. Ya gimana kalau perasaan kalian jadi salah satu katekumen itu? Katekumen tuh orang lagi belajar ya, orang lagi belajar ortodok. Jadi mungkin karena nonton live-nya seneng, dia pengen tahu gereja ortodok, jadi dia ikut katekisasi, dia pengen belajar. Ya akhirnya apa? Dimanfaatin kan. Sekarang nilai positifnya apa? Kedua orang itu jadi kecewa. Apakah itu yang diinginkan Tuhan Yesus? Ayo. Betul. Apakah kalian juga mau jadi nasibnya kayak kedua orang tersebut? Ya pasti enggak kan. Gitu. Itu Kak. Kira-kira. Menipu ya. Ya. Ganti temanya Kak Reda. Alfrida si penipu yang nyata. Emang dia dari dulu penipu. Minta duit sama orang lain, ngaku RT 6. Padahal orang HKBP. Goblek. Ngalahin si Bom-Bom Alfrida ini. Nipunya ngalahin si Bom-Bom. Sama. Bom-Bom kan kakaknya Kak itu. Di bawahku. Gila ya. Semakin tercerahkan semua, tersingkapkan. Iya, ini bisa sampai pagi nih. Ya. Gila. Beliau, saya juga dulu pernah ikut. Ya ini saya sekalian minta maaf dulu, saya juga sering getol menyindir orang-orang Katolik ya zaman dulu. Iya. Ya kalau teman-teman ingat. Begitu saya ketemu dengan beliau, seluruh badannya itu tatonya bahasa Latin. Di tangan, di leher, di tangan kiri, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, ya kayak lagu Bapak Abraham ya. Iya. Di situ saya juga mikir gini, waktu dia Islam, apakah mungkin dia pakai tato? Rasanya nggak mungkin. Kalau dia udah pindah ortodok terus dia pakai tato, rasanya juga nggak mungkin. Karena orang-orang ortodok itu
pasti tidak akan menggunakan tato dalam bahasa Latin gitu. Kalau dia mau bertato pun ya dia mau izin sama siapa ya, tentu nggak boleh ya kan, di kekristenan Ya nggak boleh betul. tato ya. Iya, Dan kalau dia ortodok pun dia anti dengan Katolik, nggak mungkin dia pakai bahasa Latin, at least dia bahasa Yunani lah, ya nggak? benar. Jadi saya berpikir ini kok jadi nggak masuk di akal ya. Oh, ternyata saya ketemu benang merahnya. Dia lahir memang dari Katolik. Gitu, Kak Reda. Astaga. Lu kenapa dia sekarang jadi si paling ortodok, bro? Ya, saya nggak mau terlibat. Ya akhirnya nanti jadi merugikan kita semua. Iya, makanya. Aduh. Gila. Tatoan. Ya buat teman-teman yang tahu dan yang pernah ketemu, ya itulah ada tatonya kanan kiri ya atas gitulah. Sepertinya sih yang ketemu sama dia itu baru beberapa apologet, bro. Kalau netizen kayaknya Aku nggak yakin ada. netizen pun pasti ngeh lah karena live itu kan kadang tangan keangkat ya, tangan keangkat atau apa. Nah, ya pasti kelihatan gitu. Ya kalau si Oke, mungkin itu dulu Kak. Aku pamit ya udah jam 12. Oke. Besok kerja. Oke. Thank you, bro. Thank you, bro. Bu Teman Reda, semua saya Bang juga Yon. pamit ya. Ya, Oke. Nurhan, Semua. salam God bless. sama apa? Sehat selalu ya di sana. Oke. Tetap majulah, tetap semangat lah. Ya teman-teman, yang dulu-dulu ya sudah, yang berlalu biarlah berlalu, yang belum kita buat lagi lah. Izin Oke. dulu ya. Saya udah starting bro. lah, aduh. Oke, bro. Oke. Itu videonya sebentar. YouTube-nya ada di sebentar. Kalau mau diputar YouTube-nya YouTube Juru Selamatku. Gampang itu pasti Iya, di herder, gampang. di herder juga ada itu. Cuman Iya. karena mereka Sampai- udah pada ada itu di Sampai dokumentasi. pusing saya nyut-nyutan nih kepala saya nih. Tadi 1 jam. 1 jam. Oke. Salam teman-teman semuanya ya, semangat terus. Shalom. Salam sehat selalu. Thank you, bro. Thank you. Ini Elia Cecep ya pastilah. Mereka itu kan satu apartemen. Ya, makanya masa ini ya kalau bukan yang normal kok bisa ya cowok cewek bisa satu. Aduh, ampun. Ngeri ya. Ngeri loh. Inilah apologet pemegang kunci neraka. Ya. Semakin paham kan teman-teman? Sadis betul Meo. Sadis betul. Benar-benar membagongkan kan? Iya, makanya kalau nggak ada Rumi ini makin parah mereka. Wow, si Bom mungkin sudah dapat 5 triliun sekarang. Kenapa? Ngeri. Ya, begitu teman-teman ya. Intinya grup sirkus ini semua saat ini ada beberapa orang yang sudah berhubungan dengan Pok Lela ya. Sudah berurusan dengan aparat ya. Jadi biarkan teman-teman. Ada yang disampaikan itu pemburu, silakan bro, silakan itu.
Bang Putra kenapa dibawa ngintip-ngintip Bang Putra? Ada apa ini? Ada yang kurang, apa aku harus menjerit ini? Aku ini HKBP. Oke lah ya teman-teman, mungkin kita si abang langsung naik dia. Bagaimana bang? Bang Putra, bagaimana abang? Sudah berapa miliar bang? Oh, ini di tengah jalan kuliah kaget-kaget aku. kita ini sindikat kita bang. Udah berapa triliun abang? Kaget aku nama. Makanya. Memang sudah nampak jelas semua ya. Iya. One by one dibukakan Tuhan. Luar biasa memang tuh. Herder dihina tapi justru herder yang membukakan semua borok-borok itu ya. Iya. Dicium, herder Iya, mencium Meo. semua di mana yang bau. Bukan hanya sindikat kami ini yang di luar negeri. Pembun-bun. Itu info Om Burhan ini sebenarnya Axel. Kakak udah tahu tahun lalu sebenarnya. Cuman kan apa namanya? Ya masih dipantau dulu lah ini sama kakak si Hoda Jalang ini. Terus gini loh. Tadi ada juga yang bilang begini. Udahlah, di ini aja dirangkul, suruh ke sini biar klarifikasi. Sungguh nekat yang nyata bah netizen ini bertyping bah. Bertyping jangan begitulah, jangan. Aduh, sudah ada yang minta berdamai Bang Putra. Berdamai dalam arti apa sekarang? Udah dosa mana bisa diperdamaikan? Ke ininya, ke herder bang, ke herder. Maksudnya damainya apa? Maksudnya supaya dosanya jangan dibuka gitu atau yang lain? Ya mungkin kalau misalnya minimum kalau sudah berdamai dengan kita ya mungkin hukum-hukum yang dijalani sekarang kan ya. Hukum sosial itu ya kan? Ya itu mana bisa ditarik lagi kan sudah di mana-mana semua di komal-komal yang sudah lain kan kalau sudah di media ini mana bisa lagi ada seperti itu. Harus bulut bibirnya mengaku saya bersalah. Udah itu kan otomatis dosa-dosa yang lalu akan itu kayak si bom lah coba. Mana mengaku dia pernah dia menipu. Malah dia paling benar kan sampai sekarang juga termasuk si Justin juga nggak karu-karuan juga itu sekarang saya lihat itu. Udah kambuh lagi ya, harus dikasih. Kambuh lagi dia, kambuh lagi. Itu sudah standby. Makanya dulu saya bilang itu jangan percaya sama orang ini. Saya gini-gini, air mata buaya semua itu. Makanya itu tuh mata buaya semua itu banyak cerita semua. Iya, kumpul kambing, kumpul kerbau. Kalau aku kan selalu kubilang, abang, kita pantau. Aku kan selalu bilang gitu, bang. Aku nggak pernah langsung terkesima. Jadi mungkin saya juga baru saya kemarin ke rumahnya saudaranya si Ari di sini. Tutup dulu ya masalah itu ya. Jangan kalah disinggung masalah itu beliau itu ya. Jangan singgung. Jangan apapun apa narasinya pun itu saya lihat itu akan ada karena kami sudah bicara dengan keluarganya di sini juga itu. Yang pernah kita bicarakan itu gitu ya. Yang pernah kita WA itu. Iya. Itu. Iya. Nanti di Iya, belum tuntas juga itu. Betul. Cumi dan Winep lagi gibahin ketua tuh kan langsung bergabung kan udah gua bilang. Nanti ada saya lihat penontonnya ada 23.000 kok 23.000. Aduh.
pasti kita yang di relay ini. Waduh, nenek galon. Bongkar si Cumi, Kak. Orang kita udah bongkar, mereka udah penyusup. Gimana sih lu?